Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal penumpang KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Gilimanuk. Setelah ditunggu hampir 1 bulan, jenazah pekerja migran Indonesia asal Jemberana, Nikadek Ari Dwi Riyandini, akhirnya tiba di Bali. Lomba burung berkicau digelar di alun-alun Kota Bangli. Kapal penumpang KMP Gerbang Samudra 2 hari Minggu 22 Juni kandas di perairan Gilimanuk. Kapal berlayar dari Ketapang menuju Gilimanuk dan kandas beberapa mil laut dari dermaga. Posar Jemberana langsung mengerahkan tim penyelamat bersama unsur terkait. Kapal membawa 269 penumpang dan seluruhnya langsung dievakuasi menggunakan perahu karet. Sementara 24 anak buah kapal standby di kapal menunggu air laut pasang. Siang harinya seluruh penumpang sudah berada di dermaga Teluk Gilimanuk Waterby. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hasil untuk mengevakuasi jumlah penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat. Dan untuk ABK, jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Untuk cuaca saat ini cerah, sementara penumpang keadaan sehat semua. PT Gerbang Samudra Sarana sudah beberapa kali mencoba menarik kapal yang kandas namun gagal. Hingga kini, KMP Gerbang Samudra 2 masih dalam posisi kandas dan menunggu penanganan lanjut dari pihak terkait. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Setelah menanti hampir 1 bulan, jenazah pekerja migran Indonesia asal Jemberana, Nikadek Ari Dwi Riyandini, akhirnya tiba di Bali. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dan duka mendalam dari keluarga. Jenazah Riyandini pulang menggunakan pesawat terbang dari Bandara Narita, Jepang dan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Keluarga mendiang tidak mampu menahan duka karena sudah menunggu lama jasad Riyandini untuk dimakamkan di Bali. Dinas Tenaga Kerja Jemberana yang turut menjemput mengaku terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Jepang dan Indonesia, termasuk komunitas Semeton Bali dan Puskor Indonesia. Dalam catatannya itu adalah terkendala secara prosedural, maka memang proses pemulangannya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah ini biasanya sih di atas 1 bulan, ini Astungkare mendekati 1 bulan sudah bisa pulang. Kemarin itu juga terkendalanya adalah masalah pembiayaan pulang. Nah itu sudah dibantu oleh kawan-kawan di Ibaraki, khususnya di Jepang pada umumnya berdonasi untuk bisa memulangkan kawan kita di Jepang. Setelah proses serah terima, jenazah Riyandini langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jemberana. Nikadek Ari Dwi Riyandini meninggal dunia pada hari Minggu 25 Mei 2025 di Jepang. Ia berangkat ke Jepang untuk mengikuti program pemagangan dengan kontrak kerja selama 3 tahun. Namun sebelum masa kontrak berakhir, Riyandini berhenti dan bekerja secara tidak resmi di tempat lain. Ia kemudian jatuh sakit dan sulit memperoleh pengobatan karena tidak ada jaminan kesehatan hingga akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.
Insiden penembakan terhadap 2 warga negara asal Australia di salah satu villa di Desa Munggu, Badung beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik, termasuk Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nilu Puspa. Di sela-sela pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-47 di Renon akhir pekan lalu, meminta pemerintah memprioritaskan keamanan dan pengawasan di sektor pariwisata, khususnya hotel dan villa. Ia juga mengingatkan travel warning yang dikeluarkan pemerintah Australia bagi warganya yang berkunjung ke Bali bukan larangan, namun bentuk kewaspadaan. Ditangani oleh pihak kepolisian, kami mengapresiasi langkah-langkah pihak kepolisian sudah langsung menangkap yang pelakunya. Begitu, ini juga menjadi satu refleksi buat kita juga bahwa masalah keamanan itu hal yang penting sekali. Jadi kita harus sama-sama mendorong terciptanya keamanan di Bali ini sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia, karena hampir 50% wisatawan mancanegara itu hadirnya di Bali begitu. Jadi tidak hanya tugasnya kepolisian, Kemenpar, pemerintah provinsi, tapi saya juga mengajak semua masyarakat untuk sama-sama yuk kita menjaga keamanan di Bali ini, termasuk juga adalah saya juga mengajak teman-teman pihak hotel ya, utamanya untuk meningkatkan kembali keamanannya, meningkatkan kembali safety di dalam hotelnya sendiri. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Sanur pada hari Minggu lalu. Ya, kita harus menjadikan keamanan, ketenangan, pariwisata ini harus terjaga dengan baik. Dan pemerintah melalui Dinas Pariwisata kan terus mengkampanyekan do in do, terus dikampanyekan kan. Kemudian kalau ada pelanggaran cepat ditangani. Jika itu menyangkut pelanggaran yang serius, dideportasi oleh teman-teman imigrasi. Kalau ada pelanggaran pidana langsung ditindak oleh kepolisian. Jadi kita bergerak secara sistem ya, secara sistem. Masyarakat tentu juga harus peduli terhadap wisatawan. Artinya masyarakat bersikap ramah, memberikan contoh juga perilaku yang baik bagi wisatawan supaya mereka mengikutinya. Jika masyarakat bisa menegur, ya maka silakan tegur sesuai dengan kaidah-kaidah kita. Peristiwa penembakan terhadap 2 warga negara Australia di Badung beberapa waktu lalu menghebohkan masyarakat. 3 pelaku yang juga warga negara Australia menembak 2 warga negara Australia. Seorang di antaranya tewas dengan sejumlah luka tembak. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar.